Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengukuran akuntansi dalam perspektif keagamaan, konservatisme atau optimisme. Ini jurnal dari Dr. Said Askara dari Sekolah Akuntansi, Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas Deakin, Australia. Pertama ada latar belakang, yaitu pengaruh budaya pada akuntansi. Budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik akuntansi di berbagai negara, di mana ada nilai-nilai kepercayaan dan juga norma sosial yang dianut oleh masyarakat itu berpengaruh terhadap cara perusahaan menyusun laporan keuangan. Pertama, ada kepercayaan terhadap transparansi, di mana perusahaan yang memiliki budaya yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansinya itu pasti lebih cenderung terbuka dan apa adanya. Jadi dalam pelaporan keuangannya, semua transaksi ditulis berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Berbeda dengan perusahaan yang memang tidak terlalu menekankan transparansi, pasti informasi yang diberikan dalam laporan keuangan itu tidak semuanya dilaporkan. Ada beberapa informasi yang sengaja disembunyikan. Yang kedua, norma sosial. Di beberapa perusahaan yang memiliki norma dengan mengedepankan kolaborasi dan komunitas, itu bisa mempengaruhi cara pelaporan keuangan. Contohnya dalam pengakuan terhadap kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada persepsi resiko. Bagaimana cara pandang suatu perusahaan terhadap resiko itu juga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Misalnya, untuk perusahaan yang memiliki budaya menghindari resiko, itu akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi, mereka akan lebih memilih untuk menghindari resiko yang bisa menyebabkan kerugian dengan mengakui kerugian dalam laporan keuangan dan mencadangkan dana yang lebih besar untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Tetapi berbeda untuk perusahaan yang lebih terbuka dalam pengambilan risiko, di mana mereka menganggap risiko itu sebagai inovasi dan pertumbuhan bagi perusahaan. Untuk perusahaan seperti ini akan cenderung lebih optimis dalam melaporkan keuangannya. Jadi tidak takut untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dan juga investasi yang banyak dalam proyek-proyek baru. Dan biasanya jarang untuk mencadangkan dana untuk kerugian. Yang kedua, peran agama dalam akuntansi. Agama mempengaruhi tidak hanya tentang etika, tetapi juga bagaimana perusahaan melihat tanggung jawab sosial dan ekonomi. Pertama, prinsip etika. Agama menekankan kejujuran, di mana dalam praktik akuntansi dilarang adanya berbohong dan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi semua transaksi yang ditulis itu harus jelas dan sesuai dengan hukum syariah. Yang kedua ada pengelolaan zakat dan amal, di mana perusahaan yang mematuhi prinsip syariah itu pasti akan menyertakan zakat dalam laporan tahunan mereka sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum agama. Perusahaan biasanya memiliki dewan syariah yang memang tugasnya untuk mengawasi perusahaan tersebut patuh atau tidak terhadap prinsip-prinsip syariat dalam laporan keuangan mereka. Jadi nanti di dalam laporan tahunan itu akan dijelaskan bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, Islam dan pengukuran akuntansi. Prinsip akuntansi dalam Islam itu mengutamakan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi. Pelaporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ini termasuk semua pendapatan dan biaya yang relevan. Kedua, ada menghindari manipulasi. Jadi perusahaan dilarang melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara menyembunyikan jumlah hutang mereka, yang mana itu merupakan tindak penipuan terhadap para pemangku kepentingan.
Yang ketiga, prinsip amanah. Akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan itu harus memastikan bahwa setiap transaksi itu dicatat dengan akurat dan tidak ada informasi yang terlewat atau sengaja disembunyikan. Yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial. Perusahaan juga bisa melaporkan kontribusi mereka dalam masyarakat, misalnya program pelatihan untuk karyawan perusahaan atau dukungan komunitas lokal di dalam laporan tahunan perusahaan. Model teoritis yang pertama ada teori dari Hofstede tahun 1980 menyatakan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan budaya tertentu yang dibedakan dalam beberapa dimensi utama. Yang pertama ada individualisme versus kolektivisme, yaitu menunjukkan apakah suatu masyarakat lebih menghargai prestasi individu atau kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian, yaitu tingkat kenyamanan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko. Yang ketiga, jarak kekuasaan, yaitu seberapa besar jarak antara yang memiliki otoritas dan masyarakat umum. Yang keempat yaitu maskulinitas versus feminitas, yaitu preferensi masyarakat terhadap nilai-nilai maskulin, yaitu kompetisi dan keberhasilan, atau nilai feminin, hubungan interpersonal dan kualitas hidup. Yang kedua ada Gray pada tahun 1988. Gray mengembangkan hipotesis akuntansi yang signifikan dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya generik yang dikembangkan oleh Hofstede. Gray mengaitkan dimensi budaya dengan beberapa karakteristik akuntansi seperti yang pertama, konservatisme versus optimisme, di mana budaya yang lebih konservatif itu cenderung lebih berhati-hati dalam pelaporan, sedangkan budaya optimis lebih berani dan terbuka dalam memprediksi nilai masa yang akan datang. Yang kedua, kerahasiaan versus keterbukaan. Beberapa budaya cenderung menutupi informasi, tetapi sementara yang lainnya lebih transparan. Yang terakhir yaitu Parera pada tahun 1989 itu menyusun kerangka untuk menganalisis pengaruh budaya pada akuntansi dengan mengidentifikasi nilai sosial yang berhubungan langsung dengan praktik akuntansi. Perbedaan budaya akan mempengaruhi satu, cara mengambil keputusan, yang kedua, seberapa terbuka informasi keuangan, yang ketiga, standar yang digunakan, dan yang keempat, cara menilai aset dan pendapatan. Selanjutnya, perbedaan praktik pengukuran akuntansi. Terdapat dua pandangan, yaitu akuntansi dalam Islam dan akuntansi dalam Barat. Dalam akuntansi Islam mengedepankan nilai optimisme dengan pendekatan realisasi nilai wajar, sedangkan akuntansi Barat lebih konservatif, menggunakan biaya historis untuk mengurangi risiko pelaporan berlebihan. Kenapa menggunakan nilai wajar? Karena dalam Islam menilai aset berdasarkan nilai pasar saat ini, yaitu nilai aktual yang diperoleh aset jika aset dijual saat ini. Gunanya apa? Untuk mencapai keadilan dan transparansi. Mengapa mengedepankan nilai optimisme? Karena di dalam Islam diajarkan bahwa ketidakpastian masa depan merupakan takdir yang sudah diatur. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung optimis, yang mana lebih mengedepankan aset dinilai lebih realistis dengan menggunakan nilai aktual daripada merendahkan nilainya untuk mengantisipasi kerugian di masa depan. Iya. Selanjutnya, akuntansi Barat. Kenapa menggunakan nilai historis? Karena biaya ini tidak mencerminkan perubahan dalam nilai pasar, melainkan berdasarkan pada nilai transaksi awal. Dalam dunia akuntansi Barat menggunakan prinsip konservatif, menggunakan nilai yang lebih rendah atau sama dengan nilai realisasinya, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko klaim yang berlebihan atau mendapatkan yang bisa
atau pendapatan yang bisa merugikan pengguna laporan di masa depan. Assalamualaikum. Selanjutnya, pengukuran akuntansi zakat. Poin pertama, zakat dalam Islam, pajak merupakan pajak yang membutuhkan evaluasi aset sesuai dengan penilaian pasar. Poin kedua, biaya historis tidak cocok untuk zakat. Yang ketiga, aset harus dinilai pada harga yang dapat direalisasikan, bukan hanya pada biaya awal. Pada poin kedua, kenapa biaya historis tidak cocok untuk zakat? Karena tidak mencerminkan nilai pasar aktual dari aset yang merupakan aspek penting dalam menentukan kemampuan wajib zakat, dengan tujuan memenuhi kewajiban ini secara adil. Tolong, Wak. Selanjutnya, nilai akuntansi Islam. Pertama, transparansi dan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaporan. Yang kedua, Islam mendorong fleksibilitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan akuntansi. Yang terakhir, optimisme dalam nilai aset dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam membentuk praktik akuntansi di masyarakat. Akuntansi berbasis Islam menekankan pengukuran nilai wajar dan transparansi. Berpotensi menjadi alternatif model pengukuran akuntansi di luar prinsip-prinsip Barat. Ini loh. Sekian yang dapat kami sampaikan dari selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan? Berarti intinya Islam itu lebih ke apa? Transparan, terus dalam pengukurannya optimism itu berarti menggunakan story apa? Bukan. Nilai Apa Mbak Ais? Halo? Nilai wajar apa historis? Nilai wajar. Nilai wajar. Nilai aktual. Karena Islam kaitannya akuntansi dengan zakat, ya kan? Perhitungan zakat nggak mungkin menggunakan biaya historis.
Teman-temannya ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, lupa tanya. Apa Vira? Akuntansi barat kenapa? Apa tuh? Penjelasan akuntansi barat. Tangan kamu terlalu lembut itu. Udah. Kalau minta contohnya ya. Iya. Gak ada akuntansi barat yang kayak gitu. Kita cari ya. Jadi gimana Mbak? Minta ulang penjelasan akuntansi barat. Akuntansi barat lebih konservatif menggunakan biaya historis untuk mengurangi risiko pelaporan berlebihan. Yang menggunakan biaya historis itu karena tidak mencerminkan perubahan dalam nilai pasar, melainkan berdasar pada nilai transaksi awal. Itu yang nilai historis. Terus yang dalam, kalau akuntansi barat menggunakan prinsip konservatif, bertujuan untuk meminimalkan resiko klaim yang berlebihan atau pendapatan yang bisa merugikan pelaporan di masa depan. Jadi nilai jualnya itu berdasarkan yang dia mendapatkan barang itu. Gitu. Kalau yang Islam tadi kan berdasarkan nilai pasar, jadi bisa berubah-ubah gitu. Kalau yang akuntansi barat berdasarkan harga perolehannya itu. Contohnya. Ini contoh perusahaannya apa? Semuanya. Sudah dikasih sih. Contohnya. Sedikit segala apa? Oh iya. Ini yang udah ada sih, tapi aku yang Islam ini. Ini bacain. Kan Islam. Enggak, yang ini. Yang ini enggak usah bacain. Memiliki yang biaya historis kan barat. Ini coba cari. Contoh studi kasus perusahaan akuntansi barat. Yang pertama ada Enron. Ini tadi yang nanya siapa ya? Hati no, itu tahu cok. Contohnya toh ada Enron dan Arthur bacanya apa? Anderson. Kasus Enron adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah akuntansi yang melibatkan manipulasi laporan keuangan besar-besaran oleh perusahaan energi Enron. Arthur Anderson, firma akuntansi besar yang bertugas sebagai auditor Enron, terlibat dalam memfasilitasi kecurangan tersebut. Akibatnya, Arthur mengalami keruntuhan yang menunjukkan pentingnya integritas dan independensi dalam profesi akuntansi. Yang kedua ada Lehman Brothers dan Ernst & Young. Kasus kebangkrutan
Lehman adalah contoh kegagalan besar di pasar keuangan yang disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak akurat, di mana firma akuntansi Ernst & Young diduga mengetahui praktik akuntansi berisiko yang dilakukan oleh Lehman, namun tidak mengambil tindakan yang tegas. Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dalam pelaporan keuangan dan tanggung jawab akuntan. Sudah? Masih ada pertanyaan? Silakan Zulfa, mau tanya. Mau tanya. Itu kan beberapa urutan akuntansi. Misalkan nilai optimis dan pendekatannya itu menggunakan nilai wajar. Itu kan nilai optimis. Terus kalau akuntansi kan itu lebih konservatif. Gimana kalau menggunakan nilai historis? Pokoknya bisa dibilang masalah mutlak. Apakah konservatisme itu justru bikin akuntansi barat atau gimana daripada akuntansi Islam? Karena kan kenyataannya kan Islam masih tetap terkorup sampai saat ini ekonominya malah barat sering maju. Sedangkan dari perspektifmu ini, dari presentasimu ini, perbedaan praktik pengurangan akuntansinya itu barat konservatif, Islam motif optimis. Harusnya yang lebih maju kan Islam. Tapi kemana kita cuma? Nah, itu pertanyaan. Itu gimana pandanganmu dan gimana menurutmu? Kok bisa ada yang terima kasih. Oke. Silakan. Yang lain juga boleh jawab loh ya. Jadi diskusi berarti, Pak. Iya. Yang lain juga boleh menjawab. Saya jawab. Yang lainnya ada yang bisa jawab nggak? Nggak bisa. Diskusi aja, Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi bisa ngambil tempat duduk di depan. Silakan duduk. Di situ nggak apa-apa, taruh depan. Pakai aja. Ya. Dalam akuntansi Islam itu lebih mengedepankan nilai-nilai optimism, ya, yang lebih dekat kepada nilai realisasi wajar. Sedangkan akuntansi Barat itu lebih konservatif, ya. Itu dulu, ya. Nilai-nilai Barat itu dulu konservatif, sehingga dia menggunakan biaya historis.
ya kan? Lebih kepada kehati-hatian supaya tidak mencatatkan laporan keuangan secara berlebih, karena takut istilahnya kalau misalkan menggunakan revaluasi penilaian, kalau penilaiannya terlalu berlebih nanti overstate ya dalam laporan keuangannya ya. Jadi seperti itu, dia lebih menggunakan kehati-hatian, nilai yang paling rendah. Kekurangannya ketika kita terlalu hati-hati dan istilahnya menggunakan data historis, ketika kita dalam pengambilan keputusan, ya, kemudian kita mengambil keputusan tersebut mengolah informasi, ya, mengolah data yang berdasarkan data masa lampau atau informasi masa lampau, akhirnya dalam pengambilan keputusan gimana? Lebih bagus apa lebih jelek dalam pengambilan keputusannya? Kalian mengambil keputusan nih, iya kan? Ini ada data update, ada data masa lalu. Ya. Ketika kalian mengambil keputusan menggunakan data masa lalu, bagaimana dampaknya terhadap keputusan tersebut? Jadi lebih jelek, ya kan? Kurang handal, ya kan? Kurang handal. Akan tetapi mungkin relevan. Relevannya apa? Ya memang ada buktinya. Iya kan, dapat dibuktikan. Karena apa? Ya cukup tunjukkan saja data transaksinya, ya kan, slipnya, fakturnya, invoice-nya, ya kan, bukti-bukti jual belinya ada, objektif, ya kan. Nah, tapi dalam hal pengambil keputusan, ya kan, tidak menjadi kurang handal, ya kan, kurang handal, keputusannya menjadi kurang tepat, ya kan. Sedangkan kalau kalian mengambil keputusan, kemudian mengolah, menganalisisnya menggunakan informasi yang update, ya kan, yang menggunakan nilai wajar, yang menggambarkan keekonomian perusahaan pada saat itu, ya, maka pengambilan keputusannya akan menjadi lebih handal, lebih akurat, ya kan. Nah, dulu Barat dia menggunakan ini konservatif, ya kan, menggunakan biaya historis. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi, ya kan. Dengan adanya IFRS yang sekarang digunakan, ya kan, oleh hampir negara di dunia, itu mereka sudah menjadi optimisme, ya kan. Karena apa ya? Ya karena mereka memahami, ya kan, ketika mereka menggunakan konservatif itu dalam hal pengambilan keputusannya kurang akurat, tidak dapat, kurang bisa dipercaya hasilnya, ya kan, karena mengolah datanya, menganalisis datanya menggunakan data yang lama, ya kan. Sedangkan perusahaan untuk mengambil keputusan butuh informasi yang terupdate, ya kan, supaya keputusannya bisa lebih akurat, bisa lebih dihandalkan, ya kan, untuk prediksi-prediksi yang akan datang, ya kan, pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan datang seperti apa, ya kan. Nah, itu konservatif. Ya berasalnya dari apa? Ya karena mereka berangkatnya dari